Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Syakira, kelas 5 MD Akuntansi, kelas Blended E-Learning dari Universitas Shahid, Jakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Akuntansi Manajemen Kelanjutan tentang Decision Making Process and Relevant Cost Concept. Demikian video yang akan saya sampaikan. Decision making. What is decision making? Decision making adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan, melakukan penilaian, dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Tahapan dalam pengambilan keputusan. Menurut Kotler, tahapan proses pengambilan keputusan terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan dan penganalisisan data. Yang ketiga, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Yang keempat, pemilihan satu alternatif terbaik. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Dan yang keenam, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Model pengambilan keputusan atau decision model approach. Yang pertama, identifikasi atau definisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, identifikasi alternatif penyelesaian. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat setiap alternatif. Yang keempat, pengumpulan biaya relevan setiap alternatif yang ada. Yang kelima, pertimbangan faktor-faktor kualitatif. Faktor-faktor kualitatif ini yaitu menentukan indikator kinerja perusahaan, seperti sumber penerimaan perusahaan, keterikatan pendapatan dan produk, persaingan, produk baru, hukum dan peraturan, dan tingkat ketergantungan kepada pemasok. Jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Pertama, membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Menerima atau menolak pesanan khusus. Ada kalanya perusahaan memperoleh pesanan penjualan dengan harga khusus. Misalnya, harga jual khusus lebih rendah dari harga jual normal. Untuk mengambil keputusan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut, manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jika perusahaan beroperasi pada kapasitas penuh, maka pengerjaan pesanan khusus tersebut akan menyebabkan kenaikan biaya produksi yang bersifat tetap dan variabel. Dengan demikian, biaya produksi tetap dan variabel merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif. Jika operasi perusahaan masih berada di bawah kapasitas penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah kapasitas pabrik, maka dalam hal ini biaya produksi yang bersifat variabel merupakan biaya diferensial. Jika pengerjaan pesanan khusus tersebut mengakibatkan kenaikan biaya usaha, selain biaya produksi yang berubah, biaya usaha tersebut juga merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Biaya diferensial atau differential cost. Yang pertama, dia dinamakan pula sebagai biaya relevan. Yang kedua, biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Yang ketiga, digunakan untuk pemilihan alternatif. Yang keempat, tindakan pengambilan keputusan untuk alternatif berkaitan dengan masa yang akan datang. Biaya diferensial versus biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang akan terjadi karena sebuah keputusan, sedangkan biaya diferensial menyangkut informasi yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang akan dipilih dan bersifat unik. Biaya diferensial versus biaya masa akan datang. Future cost merupakan biaya yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dan jumlahnya harus diestimasikan. Pertimbangannya antara lain. Yang pertama, biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Yang kedua, biaya ini harus direncanakan atau budget cost. Yang ketiga, biaya ini untuk mendukung aktivitas tertentu. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan biaya tersebut berbeda di antara alternatif yang ada. Dari pengertian di atas, biaya relevan mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama, biaya masa yang akan datang dan yang baru akan terjadi. Yang kedua,
biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Ciri-ciri biaya relevan. Yang pertama, biaya dapat dihindari dengan suatu keputusan manajemen. Yang kedua, biaya tersebut belum terjadi atau akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, biaya yang akan terjadi itu memiliki nilai berbeda untuk setiap alternatif. Yang keempat, biaya tersebut benar-benar memberi pengaruh di dalam keputusan. Konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan khusus atau alternatif. Contohnya itu yang pertama, penggantian aktiva tetap. Yang kedua, menyewa atau menjual fasilitas perusahaan. Yang ketiga, pengurangan atau penambahan jenis produk atau departemen. Teori kendala atau Theory of Constraint. Teori kendala atau Theory of Constraint merupakan suatu metode perubahan organisasi yang berfokus pada peningkatan laba. Teori ini adalah suatu filosofi manajemen yang diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt dalam buku bestsellernya yang berjudul The Goal pada tahun 1984. Sejak saat itu, teori of constraint terus berevolusi dan berkembang, dan saat ini menjadi faktor yang signifikan dalam dunia praktik manajemen. Konsep penting dari teori of constraint adalah bahwa setiap organisasi harus memiliki paling tidak satu kendala. Sebuah kendala merupakan suatu faktor yang membatasi organisasi dari mendapatkan yang lebih dari apapun yang sedang diperjuangkan, yang biasanya adalah keuntungan. Tujuan ini berfokus pada kendala sebagai hambatan dari suatu proses dalam organisasi manufaktur. Namun, ada juga beberapa kendala non-manufaktur seperti permintaan pasar atau kemampuan divisi penjualan untuk menerjemahkan permintaan pasar menjadi suatu order. 5 langkah dasar Theory of Constraints. Theory of Constraints memberikan metode spesifik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kendala-kendala yang ada, yang dikenal dengan sebutan The 5 Focusing Steps. Kelima langkah dasar tersebut yaitu: yang pertama, mengidentifikasi sistem kendala. Merupakan bagian dari sistem yang paling lemah, bisa berupa kendala fisik atau kebijakan. Yang kedua, memutuskan bagaimana mengeksploitasi kendala, yaitu melakukan perbaikan cepat ke seluruh kendala dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang ketiga, subordinasi dan sinkronisasi kendala, yaitu melakukan tinjauan terhadap semua kegiatan lain dalam proses untuk memastikan bahwa ada keselarasan. Yang keempat, meningkatkan kinerja kendala, berupa pertimbangan mengenai tindakan lanjutan yang harus dilakukan apabila kendala masih tetap ada. Yang kelima, hilangkan kendala dan melakukan evaluasi ulang terhadap prosesnya. Langkah ini berupa pengingat untuk terus memperbaiki kendala yang ada dan kemudian segera beralih pada kendala berikutnya. Theory of Constraint. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja organisasi, yaitu yang pertama, throughput, adalah tingkat di mana suatu organisasi menghasilkan uang melalui penjualan. Yang kedua ada persediaan. Persediaan adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi throughput. Yang ketiga, beban operasi dan tujuan. Beban operasi adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Berdasarkan ketiga ukuran ini, tujuan manajemen dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan throughput. Yang kedua, meminimalkan persediaan. Yang ketiga, menurunkan beban operasi. Dengan meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, dan menurunkan beban operasi akan membawa dampak terhadap meningkatnya kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui laba, return on investment atau ROI, dan arus kas atau cash flow. Demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai decision making proses dan relevan cost concept. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.